kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, apakah berupa kekuatan iman Islam, kesempatan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, niat silaturahmi, niat thalabul ilmi, Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu berkahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan salat sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki tanggal 15 bulan Syawal. Artinya kita benar-benar diuji oleh Allah SWT untuk meningkatkan yaitu amal ibadah. Setelah kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, banyak sekali berlomba-lomba untuk mendapatkan amal kebaikan. Karena ketika di bulan Ramadan banyak sekali keberkahan yang kita peroleh. Namun demikian, ketika Ramadan meninggalkan kita, tentunya kita bisa melihat bagaimana yaitu bekas amal yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Mei ini dikenal sebagai bulan pendidikan nasional. Pada hari itu ketika Ramadan sudah kita jalani dan kita memasuki bulan Syawal, tentunya banyak sekali nilai pendidikan yang diajarkan pada bulan Ramadan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema 7 nilai pendidikan pasca Ramadan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pasca Ramadan yang pertama adalah diwajibkan kita puasa. Kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun demikian, ketika Ramadan telah pergi, maka kita punya kewajiban, yaitu untuk apa? Menyempurnakan puasa kita. Agar apa? Agar kita dicatat termasuk orang-orang yaitu yang bisa melaksanakan puasa selama setahun penuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah telah melaksanakan puasa setahun penuh. Untuk itu masih ada sisa kesempatan 14 hari lagi untuk bisa menyempurnakan yaitu puasa Ramadan dengan melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Boleh secara terus menerus atau juga secara selang-seling, yang penting masih berada di bulan Syawal. Tanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah adalah ada kelanjutannya, yaitu melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Tanda puasa kita diterima oleh Allah adalah kita bisa menjalankan puasa Senin dan Kamis. Tanda puasa Senin dan Kamis diterima oleh Allah adalah kita bisa menjalankan puasa bisa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan, atau juga puasa Arafah atau puasa Asyura. Karena apa? Kata punya tanda diterimanya amal kebaikan seorang adalah diikuti dengan amal kebaikan selanjutnya. Untuk itu, kalau kita ingin melihat apakah puasa Ramadan kita diterima, dan kita lihat dari bagaimana apakah kita sudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah kesempatan yang bagus. Sangat rugi sekali kalau tinggal 14 hari kita tidak melaksanakan yaitu puasa Syawal. Mengapa demikian? Karena ketika bulan Ramadan dikatakan
satu hari adalah 10 kebaikan. Hingga kalau satu bulan ada 300, kalau ditambah 6 hari maka jadi 360. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari, maka pahalanya ada 360 kebaikan atau seolah sama dengan setahun. Untuk itu mari ajak diri kita segera laksanakan, yaitu puasa saum 6 hari di bulan Syawal. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pernikahan Ramadan yang kedua adalah disunatkan kita melaksanakan sholat tarawih. Kita tahu betapa banyaknya keberkahan bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir, sehingga tarawihnya adalah kalau kita buka di kitab Duratun Nasihin, banyak sekali manfaatnya dari malam pertama sampai malam terakhir. Begitu hikmahnya luar biasa. Namun demikian tarawih adalah walaupun keberkahan luar biasa, mau tidak mau sudah meninggalkan kita. Maka mari kita abadikan sholat tarawih kita dengan apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Mengapa? Karena sudah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 12 rawatib 12 rakaat, maka Allah membangunkan rumah di surga. Apa saja? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Kalau kita mau dan mampu melaksanakan, insya Allah apa? Kita sudah punya investasi, yaitu rumah di surga. Yang jadi pertanyaan adalah, maukah kita secara istiqomah bisa melaksanakan sholat sunat rawatib 12 rakaat? Kalau kita mau dan mampu, insya Allah kita sudah punya, yaitu investasi rumah di surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin jamaah salat warahmatullah. Adapun nilai pendidikan pasca Ramadan yang ketiga adalah diturunkan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan tujuannya adalah agar menjadi petunjuk bagi manusia, udalinas. Nah sekarang Ramadan 2 kita, mari kita akrab dekatan diri kita dengan Al-Quran, dengan membacanya. One day one juz, 1 bulan khatam. Karena apa? Kalau Al-Quran kita baca setiap hari, maka Al-Quran nanti akan memberikan syafaat pada pembacanya. Ketika kita mau mempelajari ayat demi ayat, surat demi surat, maka apa? Allah akan menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Karena apa? Al-Quran adalah menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bagaimana kita punya masa bisa dipecahkan kalau kita jauh daripada Al-Quran? Sungguh sangat rugi sekali kalau kita sebagai umat Islam punya Al-Quran hanya sebagai bacaan, tidak pernah dibuka. Bagaimana kita mendapat petunjuk dari Al-Quran? Untuk itu di bulan kali mari tetap kita berakrab ria di kalangan diri kita, perbaikan hubungan kita dengan Allah melalui Al-Quran. Insya Allah kalau kita dekat dengan Al-Quran, dengan membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, menghalalkan, insya Allah hidup kita akan semakin berkah, dan orang yang hidupnya berkah insya Allah dimudahkan ke jannah. Muslimin jamaah sholat warahmatullah. Adapun nilai pernikahan pas Ramadan yang keempat adalah dilipat gandakan pahalanya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan pahalanya dilipatkan hampir 700 kali. Sehingga ketika Ramadan sudah meninggalkan, mari kita tetap bersedekah. Karena setiap sedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan yang bersedekah adalah ibarat menang 1 butir padi yang tiap butir menukar 7 tangkai dan masing tangkai berisi 100. Maka dari itu di Masjid Al-Ihsan ini ada program yang luar biasa yang perlu kita dukung, kita sengkuyung bersama-sama. Apa saja? Donasi anak yatim yang tiap bulan memberikan donasi pada 16 anak yatim. Jumlahnya luar biasa. Dia ini bisa digunakan untuk membantu pendidikan mereka. Begitu juga ada kegiatan Ahad Berkah. Ya, nah hari ini sampai Ahad Besar sampai Ramadan yang datang,
membutuhkan donasi berapa? 45 donasi. Saat ini sudah ada 8 donasi. Untuk itu benar-benar pintu terbuka untuk apa? Menyengkuyung agar agar program benar-benar berjalan. Dan besok ustadznya adalah yang khutbah kemarin. Dia adalah pengisi atau ustadz dari Ansar, insya Allah luar biasa. Jika kalau ada seperti ini kok tidak bisa hadir adalah rugi sekali. Untuk itu mari kita berbanyak sedekah, insya Allah sedekah yang kita keluarkan harta kita akan bertambah dan melimpah dan semakin berkah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan Ramadan pasca Ramadan yang kelima adalah diampuni dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita dikembalikan kepada jiwa-jiwa yang fitri, seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Namun demikian ketika bertambahnya hari, maka mau gak mau, sengaja gak sengaja, sadar gak sadar, dosa kita akan semakin bertambah. Maka dari itu walaupun dosa kita bertambah, kita istighfar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasarimu ila maghfiratin min rabbil jannah. Dan segala kamu pada Allah di surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu mari kita ajak diri kita untuk senantiasa yaitu beristighfar setidaknya 100 kali setiap hari, karena ini contoh dari Rasulullah SAW. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang ke-6 adalah dikabulkan doa kita. Kita tahu ketika Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum," berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Maka setelah Ramadan pergi, mari kita tetap berdoa pada Allah. Karena apa? Allah mengetahui apa yang Anda panjatkan. Kalau doa itu dipanjatkan sesuai dengan hati nurani penjenengan, maka doanya langsung dikabulkan. Tapi kalau nggak sesuai, mungkin doanya akan ditunda atau diganti dengan permohonan yang lain. Artinya Allah tidak akan menyadari janjinya. Innallaha la tuhmi'at. Sehingga Allah tidak menyadari janjinya. Untuk itu mari kita cari waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Agar apa? Agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sepertiga malam terakhir, antara dua khutbah, antara azan dan iqamah, atau juga di dalam perjalanan. Insya Allah ini adalah waktu terbaik untuk berdoa. Maka itu berdoalah dengan penuh harap dan cemas. Jangan doa kita nggak dikabulkan. Jangan doa kita segera dikabulkan. Untuk itu mari kita tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika kau bertanya tentang diriku, katakanlah aku ini adalah dekat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pasca Ramadan yang ke-7 adalah diturunkan Lailatul Qadar. Alangkah berbahagianya manakala di bulan Ramadan kemarin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Kalau kita pada malam hari itu kita telah beribadah, maka kebaikannya seolah-olah telah mengerjakan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Kalau pada malam hari itu kita sedang tilawah, maka seolah selama 1000 bulan kita tilawah terus. Kalau ketika malam hari itu kita sedang mulai, maka seolah selama 1000 bulan kita qiyamul terus. Itu juga manakala di malam hari itu kita berzikir, berdoa, bersedekah, maka seolah selama 1000 bulan kita berdoa, berzikir dan bersedekah. Ini, namun demikian Lailatul Qadar hanya 1 malam. Menurut Imam Ghazali ketika Ramadan kemarin dimulai, yaitu bulan hari Kamis, maka kemungkinan besar jatuhnya Lailatul Qadar adalah malam ke-23. Berbahagialah bagi mereka yang pada malam 23 kemarin mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda daripada Lailatul Qadar adalah ketika bulan Syawal ibadahnya semakin meningkat. Semakin meningkat, itu tandanya. Jadi ketika di bulan Syawal ibadahnya malah turun drastis, hanya sebagai golongan Ramadhaniun, hanya aktif saja di bulan Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang rugi di bulan Ramadan.
Maka dari itu Muhammad sudah mengenal kita, maka kita mari buru. Alasannya yaitu apa? Kita bangunkan diri kita untuk apa? Ingat Allah SWT, yaitu ketika kita masih punya cita-cita, harapan terwujud, maka laksanakan sholat tahajud setiap malam. Karena apa? Dengan melaksanakan sholat tahajud setiap malam, insya Allah kita akan mendapat kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang senantiasa melaksanakan tahajud ketika orang pada tidur, insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Untuk itu mari kita tetap mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa yaitu mengamalkan yaitu 7 nilai pendidikan pas Ramadan, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita bisa mengamalkan dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu